Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi selamat malam dan selamat berbahagia buat teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting buat teman-teman guru honorer dalam rangka menyongsong penerimaan guru P3K di tahun 2021. Nah, di sini teman-teman, adapun judul video admin di sini adalah kisi-kisi resmi yang akan diteskan untuk teman-teman guru honorer di seluruh Indonesia. Jadi di sini saya akan membagikan informasi seputar kisi-kisi resmi yang nantinya teman-teman bisa pelajari atau teman-teman bisa mencari materinya untuk dipelajari. Tentunya kisi-kisi resmi ini adalah kisi-kisi resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021. Jadi di sini teman-teman sisa berpatokan di kisi-kisi resmi ini akan saya sampaikan sehingga teman-teman bisa mengefisiensi waktu dalam mempelajari materi yang akan diteskan pada seleksi guru P3K. Teman-teman tidak perlu terlalu banyak mempelajari soal atau materi, tapi cukup teman-teman mencari materi yang ada di kisi-kisi resmi ini, maka teman-teman sudah siap untuk bersaing di penerimaan guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke videonya. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan tentang materi tes PPK tahun 2021. Jadi di sini teman-teman tidak perlu lagi terlalu banyak mempelajari sana sini materi yang akan diteskan. Cukup teman-teman menguasai materi yang ada di kisi-kisi tes P3K tahun 2021, yang mana materi tes PPK tahun 2021 ini yang admin tampilkan adalah merupakan kisi-kisi resmi dari Kemendikbud, dan tentunya itu yang akan diteskan untuk teman-teman nantinya dalam berbentuk soal. Jadi teman-teman perlu menguasai materi tes PPPK tahun 2021. Jadi di sini teman-teman harus memperhatikan bahwa tes kompetensi itu terbagi tiga. Yang pertama itu adalah tes kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tes kompetensi itu terbagi tiga. Ada kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial, kemudian ada kompetensi sosiokultural. Yang mana di sini kita harus memahami satu persatu kompetensi ini. Yang pertama, kompetensi teknis itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi kemungkinan besar yang dikatakan kompetensi teknis ini akan berkaitan dengan jabatan teknis yang akan teman-teman pilih. Misalnya teman-teman melamar sebagai guru kelas SD. Jadi kemungkinan besar untuk kompetensi teknis itu akan berkaitan dengan jabatan atau jurusan teman-teman lamar. Makanya kompetensi teknis ini disesuaikan dengan bidang teknis jabatan yang guru honorer lamar. Jadi sesuaikan dengan ijazah atau jurusan teman-teman. Misalkan jurusan teman-teman itu yang ingin teman-teman pilih di seleksi P3K nantinya adalah PGSD atau guru kelas SD, maka untuk kompetensi teknis itu akan berkisar materinya di sekitar guru kelas SD. Artinya materinya itu berkisar dengan bidang teknis guru kelas SD yang teman-teman pilih. Seperti itu untuk kompetensi teknis teman-teman ya. Jadi kompetensi teknis itu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan yang diukur berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Jadi harus dipahami teman-teman. Jadi silahkan teman-teman mencari soal-soal di Google itu untuk kompetensi teknis itu teman-teman sesuaikan dengan bidang yang teman-teman lamar di P3K nantinya. Jangan misalnya teman-teman melamar guru kelas SD, teman-teman mempelajari kompetensi teknis untuk bahasa Inggris. Jelas itu salah besar teman-teman ya. Jadi sesuaikan dengan jabatan atau apa yang dilamar teman-teman pada seleksi P3K di tahun 2021 khusus kompetensi teknis. Jadi seperti itu trik dan tipsnya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah untuk bagian dari tes kompetensi berdasarkan kisi-kisi resmi PPK tahun 2021, yaitu adalah ada dikatakan kompetensi manajerial. Jadi yang mana dikatakan kompetensi manajerial di sini teman-teman? Kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik,
pengembangan diri dan pengambilan keputusan mengolah perubahan. Jadi di sini untuk kompetensi manajerial itu kemungkinan besar materi soalnya itu akan berkaitan dengan jiwa kepemimpinan dari seorang guru. Jadi ada istilahnya sikap keterampilan dari seorang guru itu akan menjadi salah satu tolak ukur dalam tes kompetensi manajerial. Jadi teman-teman silakan mencari materi soal yang berkaitan dengan kompetensi manajerial, karena kompetensi manajerial itu berkaitan dengan perilaku teman-teman guru, berkaitan dengan keterampilan guru dalam berorganisasi atau mengelola sebuah organisasi. Itu ditunjukkan dengan beberapa poin tadi, mulai dari integritas sampai mengelola perubahan, teman-teman ya. Jadi beda dengan kompetensi teknis tadi. Kalau kompetensi teknis itu berkaitan dengan bidang studi atau mapel atau jurusan yang teman-teman pilih pada saat seleksi guru P3K. Kalau kompetensi manajerial itu lebih dikedepankan untuk sikap perilaku seorang guru, terutama kemampuan kepemimpinan dan berorganisasi. Seperti itu kemungkinan besar materi soal yang akan ditampilkan di kompetensi manajerial. Beda dengan kompetensi teknis yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian tes kompetensi berikutnya adalah ada dikatakan kompetensi sosiokultural, teman-teman ya. Kompetensi sosiokultural itu adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku dalam berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri dan empati. Jadi untuk kompetensi sosiokultural itu sangat berkaitan dengan wawasan kebangsaan teman-teman, atau hubungan sosial. Jadi itu berkaitan dengan sosiologi, berkaitan dengan wawasan kebangsaan, dan juga berkaitan dengan sejarah. Itu berkaitan dengan ilmu IPS teman-teman. Jadi trik dan tipsnya adalah teman-teman itu memperkuat kemampuan teman-teman dalam bidang IPS. Kenapa? Karena kompetensi sosiokultural itu sangat ditekankan di bidang IPS teman-teman ya, di pelajaran IPS, terutama untuk wawasan kebangsaan itu sosiologi, kemudian sejarah. Contohnya misalnya untuk wawasan kebangsaan itu contohnya materi tentang cinta tanah air, patriotisme dan lain-lain sebagainya, Pancasila, demokrasi. Nah, kemudian untuk nilai etika, nilai moral, kemudian budaya itu berkaitan dengan asas-asas kewarganegaraan. Jadi teman-teman disarankan untuk menguasai asas kewarganegaraan. Ada asas ius soli, asas bipartite dan sebagainya. Kemudian untuk wawasan kebangsaan itu berkaitan dengan bidang kesejarahan teman-teman. Misalnya kabinet-kabinet itu teman-teman usahakan dikuasai juga, seperti itu teman-teman ya. Demokrasi, Pancasila itu teman-teman harus pahami. Nah, tentunya sebagai seorang guru, teman-teman guru tentunya punya kemampuan lebih untuk kompetensi sosiokultural. Jadi di sini saya coba menstimuluskan atau istilahnya memberikan kepada teman-teman pencerahan sesuai dengan pengalaman saya. Itu ketika saya mendaftar CPNS itu wawasan kebangsaan itu berkaitan dengan demokrasi teman-teman, yang berkaitan dengan demokrasi, Pancasila, kalau tidak salah itu ada juga kabinet-kabinet yang masuk teman-teman ya. Sedangkan ada juga soal yang berkaitan dengan kemampuan kita berorganisasi, berarti itu termasuk dari kompetensi manajerial. Nah, khusus untuk kompetensi teknis itu jelas itu disesuaikan dengan mapel jurusan yang teman-teman pilih. Misalnya teman-teman melamar di guru IPS, maka materinya itu untuk kompetensi teknis itu berkaitan dengan IPS. Nah, ketika teman-teman memilih jurusan PGST atau guru kelas, maka materinya itu berkisar di guru kelas atau PTK penilaian tindakan kelas teman-teman di sekolah dasar. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk memberikan sedikit bekal kepada teman-teman guru honorer, dan saya doakan semoga lulus semua, itu kompetensi teknis itu tentunya berkaitan dengan jabatan teman-teman yang pilih, jabatan teman-teman yang dipilih. Kemudian kompetensi manajerial itu berkaitan dengan integritas, intinya berkaitan dengan kepemimpinan atau kemampuan berorganisasi, kemampuan bermasyarakat dari seorang guru. Kemudian untuk kompetensi sosiokultural itu lebih kompleks lagi materinya teman-teman ya, karena berkaitan dengan wawasan kebangsaan, ada nilai-nilai moralnya juga di dalam, budayanya. Jadi ilmu budaya, kemudian ada ilmu wawasan Nusantara, itu teman-teman harus kuasai. Jadi untuk kompetensi sosiokultural, kuncinya teman-teman agar teman-teman bisa mendapatkan nilai yang tinggi di kompetensi sosiokultural, yaitu teman-teman memperkuat
pelajaran teman di bidang IPS. Jamin ya, saya jamin teman-teman ya, untuk kompetensi sosiokultural itu 90% itu materinya adalah materi IPS, sosiologi, dan sejarah. Seperti itu teman-teman. Itu tidak akan melenceng jauh di situ. Nah, pertanyaannya, di mana saya bisa mengambil materi kompetensi sosiokultural? Gampang sekali teman-teman ya. Teman-teman bisa pelajari buku SMA ya, buku SMA yang berkaitan dengan IPS. Itu banyak sekali materi-materinya teman-teman ya, tentang wawasan kebangsaan. Itu bagus sekali. Buku sekolah menengah atas teman-teman ya, yang berkaitan dengan IPS. Itu teman-teman bisa pinjam di adik-adik kelas kita atau anak-anak kita yang sudah di jenjang SMA. Kemudian yang kedua, tips kedua, teman-teman itu download soal-soal yang berkaitan dengan sosiokultural di Google. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini di antara ketiga soal ini yang membutuhkan pemikiran kompleks bagi seorang guru pada saat mengikuti seleksi guru P3K itu tentunya kompetensi sosiokultural, karena itu berkaitan dengan pengetahuan teman-teman di bidang IPS. Beda halnya jika kompetensi teknis dan kompetensi manajerial itu sehari-hari, itu adalah makanan kita sehari-hari teman-teman ya, seperti itu. Oke, kita coba lanjut di pengayaannya. Jadi di sini teman-teman harus memahami bahwa pada seleksi guru P3K nantinya itu ada 4 kategori yang bisa mengikuti seleksi P3K. Yang pertama adalah honorer kategori 2, guru honorer di sekolah negeri, guru swasta, dan lulusan PPG murni yang belum mengajar. Nah, kemudian di sini teman-teman harus pahami juga bahwa 4 tes itu, kedua tes yang terbagi 3 dan terbagi 1. Yang pertama tes kompetensi terbagi 3, ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural. Kemudian ada juga tes wawancara. Untuk kompetensi teknis itu teman-teman pahami bahwa total soalnya itu, jumlah soalnya itu adalah 70 sampai 100 soal. Tipe soalnya itu adalah pilihan ganda berjumlah 5, berarti mulai dari A, B, C, D, E, F. Jadi ada 5 pilihan. Nah, di sini ketika teman-teman menjawab benar, maka teman-teman akan mendapatkan poin, dan ketika teman-teman menjawab salah, maka tidak akan ada pengurangan poin. Sekali lagi, tidak akan ada pengurangan poin. Nah, untuk setiap soal di tes kompetensi itu yang paling banyak teman-teman itu adalah kompetensi teknis, karena benar-benar profesionalisme seorang guru itu benar-benar akan diuji. Makanya jumlah soal di kompetensi teknis itu jauh lebih besar ketimbang jumlah soal yang ada di kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural. Bayangkan di kompetensi teknis itu ada 100 soal, sedang kompetensi manajerial itu cuma 30-an, sosiokultural 20 soal. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan guru yang sudah bersertifikat pendidik dan terdaftar di aplikasi Dapodik? Maka secara otomatis guru yang memiliki serdik yang linear itu dengan mapel yang dipilih itu sudah aman untuk 100 soal teman-teman. Jadi sisa menambah beberapa soal di kompetensi manajerial dengan kompetensi sosiokultural untuk melewati passing grade yang ditentukan oleh Kemendikbud dan pihak BKN. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sangat besar keuntungan bagi teman-teman yang memiliki sertifikat pendidik, karena menyapu bersih 100% kompetensi teknis. Seperti itu teman-temannya. Nah, seperti itu teman-teman informasi singkat saya tentang kisi-kisi soal P3K atau kisi-kisi soal guru P3K di tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat, dan jika seandainya video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika ada kesalahannya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya, dan insya Allah kedepannya kami akan memperbaiki. Akhir kata, admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.